Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asira. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya hadirun al-kiram, jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini tidak ada kata lain selain kita harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan alam yang begitu indah, kehidupan yang begitu mewah bagi manusia. Tapi tergantung bagaimana manusia menyikapinya, apakah dia mau bersyukur ataukah mau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan menambah karunia, rizki, keberkahan, kesehatan kepada kita. Tetapi kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan salah kalau Allah Subhanahu wa taala nanti mencabut kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesyukuran itu tidak akan membuat seseorang kemudian terkurangi. Justru dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kelimpahan rezeki, karunia, kesehatan, kemuliaan akan Allah tambahkan kepada orang itu. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengingatkan secara pribadi sebagai khatib dan juga kepada hadirin semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Idul Adha adalah sebuah momen yang penting bagi umat Islam. Sebagai pembelajaran bagaimana kita berkaca kepada cermin Ibrahim alaihissalam yang telah begitu hebat memperjuangkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan segala perasaan, mengorbankan kasih sayangnya. Ibrahim alaihissalam mengorbankan putranya yang ditunggu-tunggu. Sudah 90 tahun bagaimana orang merindukan anak. 90 tahun tidak punya anak, tetapi Allah berikan anaknya yang baik, diurus dari kecil sampai mulai beranjak dewasa. Tetapi Allah melalui mimpinya memerintahkan Ibrahim untuk mengorbankan anaknya Ismail yang sudah dia urus sejak kecil dan dia sudah rindukan sudah lama 90 tahun. Kita bisa bayangkan orang yang tidak punya anak, betapa rindunya. Berapapun yang dia boleh bayar, mungkin dia bayar, asal Allah kasih anak. Tetapi urusan anak, urusan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Semua takdir itu adalah Allah yang mengatur. Tidak ada seorang pun manusia yang mampu mengatur dirinya sendiri pun, apalagi mengatur orang lain. Maka kita harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang boleh sombong bahwa kekayaannya adalah hasil dia. Allah yang atur. Ketika Allah mau menumbangkan seseorang, tumbang dia. Ketika Allah mau menjatuhkan pangkat dan derajat seseorang, akan jatuh dia. Ketika Allah akan merendahkan orang itu, akan rendahlah dia.
Tetapi jika Allah ingin mengangkat seseorang, maka tidak ada orang yang mampu menghalang-halanginya. Maka pasrah kepada Allah, syukur kepada Allah. Apa yang telah kita miliki adalah suatu hal yang wajib bagi manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhan, berikan kepadaku keturunan dari orang-orang baik-baik. Berdoa tentu yang baik. Kita berdoa agar diberikan keturunan yang soleh, solehah. Tapi tentu diri kita pun harus belajar menjadi soleh sebagai orang tua. Kita kadang-kadang memohon kepada anak untuk soleh dan solehah, tetapi kita sendiri tidak soleh dan solehah. Maka ini adalah kaca bagi kita saya sebagai khotib, dan juga kepada hadirin semua yang dirahmati Allah, untuk selalu kembali merefresh, mereview apa yang telah kita lakukan. Siang malam Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku keturunan yang soleh. Maka Allah mendengar doa Nabi Ibrahim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka Allah kasih kabar gembira dengan hadirnya seorang anak yang lembut, yang halus, yang berakhlak mulia, yaitu Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'u as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam merangkap menjadi dewasa. Tetapi Allah perintahkan kepada Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, anakmu korbankan, sembelih. Luar biasa. Mana ada manusia yang mencintai anaknya kemudian anaknya disembelih? Mana ada orang yang tega menyakiti anaknya, apalagi mencucurkan darahnya dari lehernya? Nabi Ibrahim berkali-kali, apakah mimpi ini benar? Apakah ini perintah Allah? Ia bolak-balik. Maka di dalam keraguan tersebut, pada tanggal 8 Dzulhijjah, orang berpuasa Tarwiyah. Ini artinya mengenang keraguan Ibrahim. Luar biasa. Anak kecil yang ditunggu-tunggu, cakep, baik, soleh, dirindukan, sembelih Ibrahim. Luar biasa. Maka Ibrahim berpikir, ya Allah, apakah ini adalah perintahmu? Tetapi akhirnya setelah mendapatkan keyakinan bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia sampaikan kepada anaknya, wahai anakku, aku bermimpi untuk mengorbankanmu, untuk menyembelihmu di luar dugaan. Bagaimana jawab anaknya yang soleh itu? Kata anaknya, qala ya abati al ma tu'maru satajiduni insyaallah satajiduni insyaallah minas
melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Aku siap jika Allah memerintahkanmu untuk mengorbankanku. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika mulai Ibrahim merebahkan anaknya Ismail di pangkuannya untuk disembelih, luar biasa. Luar biasa. Ada orang tua yang mau mengorbankan anaknya untuk disembelih. Anaknya sakit, digigit nyamuk saja, tidak tega, dijagai. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ismail begitu sadar akan perintah Allah itu. Adainahu ayya Ibrahim. Ketika mulai disandarkan, direbahkan, lehernya kemudian mulai ditancapkan. Golok sudah nempel di leher. Baru Allah panggil. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Qad saddaqta ar-ru'ya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau telah membenarkan apa yang menjadi perintahku. Ini adalah cobaan yang besar. Ini adalah ujian yang besar bagimu Ibrahim. Ada di antara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pasrahkan semua ujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita diuji sedikit saja sudah mengeluh. Ibrahim diuji yang demikian besar ujiannya, tetapi Ibrahim alaihissalam selamat dari ujian itu. Apakah Tuhan Allah Subhanahu wa taala ingin menyengsarakan manusia, ingin menyengsarakan hambanya? Tidak. Ini hanya trik Allah Subhanahu wa taala bagaimana manusia mentaati. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar. Wa badainahu bidzibhin adim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ibrahim sudah jelas taat, patuh, set golok ditempelkan di leher. Allah tarik Ismail diganti dengan kambing yang besar. Ini adalah sebuah teori, bukan teori konspirasi, tetapi adalah teori kebenaran dan teori pahala. Ketika orang sudah taat dan patuh kepadanya, mesti Allah kasih pahala yang besar di dunia dan di akhirat. Jangan takut untuk melakukan kebaikan, jangan takut untuk melaksanakan ketaatan. Allah akan ganti. Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak mau menyengsarakan manusia, tetapi justru Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar kepada manusia ketika manusia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dicamkan oleh kita semua. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ceritanya di dalam Al-Qur'an. Wa taraknahu alaihi fil akhirin. Cerita ini menjadi buah bibir yang manis dan pembelajaran bagi kita seluruh umat manusia. Sudah beribu-ribu tahun mungkin sejak Ibrahim alaihissalam berusaha mengikuti perintah Allah dengan menyembelih dan mengorbankan anaknya. Sampai hari ini Ibrahim didoakan manusia. Sampai hari ini Ismail didoakan manusia. Sampai hari ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam didoakan manusia. Orang yang baik itu tidak mati. Mati jasadnya, namanya dikenang sepanjang masa. Tergantung seberapa banyak kebaikannya, kesolehannya. Ada orang yang dikubur, besoknya orang lupa namanya siapa dan kuburan siapa. Ada orang yang dikubur, besoknya orang masih mengenang. Seminggu, 2 minggu masih dikenang namanya siapa, kuburannya mana. Karena kebaikannya mungkin nambah. Ada orang yang dikubur sudah ratusan tahun masih dikenang para pendiri bangsa karena dia telah melakukan kesolehan yang banyak.
Ada orang yang luar biasa di dalam melakukan kebaikannya, para nabi, para anbiya, sehingga kebaikannya dikenang sepanjang masa dan didoakan oleh semua manusia. Tinggal pilih mana. Apakah kita takut melakukan kebaikan, ataukah kita cinta melakukan kebaikan sehingga nama kita didoakan oleh manusia, sehingga kita akan dikenang oleh manusia. Jasad mati, tetapi jiwanya mulia di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita belajar untuk berkorban. Terima kasih kepada muslimin muslimat yang telah berkorban. Jika kita merasa susah, berkorbanlah. Allah angkat menjadi mudah. Jika kita di dalam posisi rendah, berkorbanlah, berinfaklah, bersedekahlah, taatlah kepada Allah, maka Allah angkat menjadi tinggi. Ketika kita miskin, berbuatlah, berdoalah, berkorbanlah, berinfaklah semampu kita dengan tenaga, dengan pikiran, maka Allah akan angkat dia menjadi kaya. Orang yang kaya tidak mau berkorban, tidak mau beribadah, tidak mau berbuat taat kepada Allah, Allah rontokkan dia. Hari ini dia kaya, besok dia dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang susah bagi Allah. Oleh karena itu, ini peringatan bagi kita, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mentaati apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluk yang lemah. Memang kita banyak salah, memang kita banyak dosa. Tetapi banyaknya dosa kita tidak melebihi maghfirah Allah yang maha luas. Jangan takut karena kita telah berdosa. Jangan malu ke masjid karena kita berdosa, kita kotor. Allah membuka lebar-lebar bagi siapapun yang pengen memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari hadirin jemaah Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki hidup kita sebelum kita mati. Kita berjuang untuk memperbaiki kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan menempatkan kita nanti di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul bersama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala di beberapa kapling-kapling yang mulia. Mudah-mudahan salat hari ini menjadi itibar bagi kita, menjadi peringatan bagi kita semua. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah al-wahid al-qahar. Alhamdulillahilladzi wahabana ni'aman katsiratan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin habibina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Selalu khatib mewasiatkan kepada pribadi dan juga kepada jamaah semua. Marilah kita bersama-sama merangkak sedikit demi sedikit menuju kebaikan. Apa yang telah berlalu biar berlalu, dan kita menghadapi masa depan dengan lebih pasti untuk menghadap kehadiran ilahi di dalam nuansa yang baik, nuansa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang sempurna, tetapi kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tidak ada orang tidak berdosa, karena semua dosa dan kesalahan adalah milik manusia. Tetapi orang yang tidak baik adalah orang yang tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu taala an kulli ashabi Rasulillah ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghala wal mama wal fahsya wal munkar
والمحن والفتن ما ظهر من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jika kami salah, jika kami lupa, jika kami lalai, jangan kau kasih kami azab. Ya Allah, jika kami lalai, jika kami lupa, jika kami salah, jika kami jauh darimu ya Allah, dan kami sekarang menghadapmu ya Allah, janganlah engkau kemudian menolak doa-doa kami. Janganlah kemudian menolak permintaan mohon maaf kami, ampunan kami darimu ya Allah. Berikanlah segala kebaikan, berikanlah segala keberkahan desa ini ya Allah. Desa ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, berikanlah kepada kami segala limpahan rezeki, limpahan karuniamu, limpahan keberkahan, limpahan ridhamu, agar hidup kami di dunia menjadi manusia yang sejahtera, dan juga di akhirat menjadi orang-orang yang menghuni surgamu yang kau janjikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.